Pada tanggal 14 Juli 2024, mantan Presiden Amerika Donald Trump nyaris wafat karena kena tembak. Seorang penembak mengarahkan tembakan ke kepala Donald Trump, tapi tembakannya mengenai kuping Trump. Karena Donald Trump keburu menggerakkan kepalanya, sehingga pelurunya meleset dan mengenai telinga kanan dari Donald Trump. Saat itu Trump sedang kampanye untuk pemilihan presiden dan salah seorang penonton yang hadir saat kampanye wafat akibat terkena peluru nyasar. Pasukan pelindung presiden segera menembak pelaku penembakan agar tidak semakin banyak korban berjatuhan. Meski Trump wajahnya berlumuran darah, namun dia tetap menunjukkan semangatnya setelah ditembak dengan mengacungkan kepalan tangan ke udara. Jika misalkan Trump wafat, kemungkinan besar akan membuat sejarah yang berbeda bagi Amerika, karena Donald Trump sepertinya akan memenangkan pemilihan presiden yang akan datang. I love you, Trump! I love you, Trump! I love you, Trump! I love you, Trump! Dan bisa jadi jika Donald Trump memenangkan pemilu di Amerika, maka di tiap hari perayaan kemerdekaan Amerika, anak-anak SMP dan MTS Amerika mengadakan drama tentang lolosnya Trump dari percobaan penembakan. Kejadian penembakan ini bukan yang pertama kali terjadi kepada mantan presiden atau pemimpin negara. Pada tahun 2022, mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe wafat setelah ditembak saat ia tengah berpidato di Jepang. Lalu Presiden ke-35 Amerika John F. Kennedy wafat ditembak ketika sedang mengendarai mobil dengan atap terbuka. Dan juga Presiden ke-16 Amerika Abraham Lincoln juga wafat karena ditembak dari belakang. Dan bahkan Presiden pertama Indonesia yaitu Presiden Soekarno pernah lolos dari upaya penembakan pada tahun 1962. Namun dari beberapa tembakan tidak ada satupun peluru yang berhasil mengenai tubuh Soekarno. Karenanya para pemimpin suatu negara perlu waspada, sebab ada berbagai macam ancaman terhadap mereka. Karenanya wajar jika para pemimpin negara selalu menggunakan pengawalan yang ketat. Bahkan ketika bepergian mereka menggunakan kendaraan anti peluru dan bahkan anti peledak. Walaupun ada juga beberapa pemimpin negara yang terkenal sederhana, seperti Perdana Menteri Belanda yang menggunakan sepeda untuk bepergian, atau mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad yang terkenal sederhana dan konon katanya adalah salah satu presiden termiskin di dunia, dan jika bepergian menggunakan mobil tua miliknya. Dan ada juga Jose Mujica, mudah-mudahan saya nggak salah ngeja namanya, yaitu Presiden Uruguay yang menyumbangkan 90% gajinya untuk warga miskin, dan termasuk presiden termiskin di dunia. Dia menolak tinggal di istana dan lebih memilih tinggal di perkebunannya dan mengendarai mobil tuanya. Namun saat ini perlu dipertimbangkan juga tentang aspek keamanan, apalagi jika negara tersebut memiliki musuh-musuh yang ingin merebut hasil alam dan mempengaruhi geopolitik negaranya. Seperti Fidel Castro, mantan presiden negara Kuba yang telah selamat kurang lebih dari 634 kali upaya pemusnahan terhadap dirinya. Salah satu sebabnya adalah karena Kuba, negara komunis yang posisi negaranya dekat banget sama ibu kota negara Amerika, yaitu Washington DC. Dan yang lebih berani lagi, Kuba punya rudal nuklir titipan Uni Soviet yang roket-roketnya diarahkan ke ibu kota Amerika. Jadi ceritanya pada tahun 1962, Presiden Uni Soviet saat itu, yaitu Nikita Khrushchev, bilang ke Presiden Kuba, yaitu Fidel Castro, Del, mau nggak gua kasih bom nuklir? Terus kata Fidel Castro, yang bener aja, hancur dong negara gua kalau lo kirimin bom nuklir. Lalu kata Nikita, bukan begitu Del, maksudnya gua mau nitip bom nuklir di negara lo, biar Amerika jangan macam-macam sama kita dan bikin Amerika takut sama negara lo, mau nggak? Lalu kata Fidel Castro, oh begitu ya, oke boleh deh, taruh aja di mana lu suka. Terus Nikita bilang, nah mantep, ini baru pren gue. Ini alasan utama Amerika ingin menyingkirkan Fidel Castro sebagai presiden Kuba. Fidel Castro pernah berucap, andai percobaan pemusnahan kepada presiden dilombakan di Olimpiade, maka saya akan mendapatkan medali emas.